أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita melengkapi dari kajian tafsir kita sebelumnya masih di surat 17 dan 18 dari surat An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Para ulama menjelaskan kalau melihat dari susunan kalimatnya di ayat yang ke-17 ini diawali dengan kata inna yaumal fasli kana miqata. Kenapa Allah menjelaskan dengan kata inna menunjukkan taukid, penekanan tentang apa? Tentang yang dipertanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy di awal. Apa pertanyaan mereka? Amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka masih mengkeragui dan mempertanyakan, sebagian mengatakan memperolok-olok bahwasanya yaumul qiyamah, yaumul azim itu, naba'ul azim itu tidak ada. Dan mereka mengatakan Allah mengatakan allazi hum fihi mukhtalifun. Mereka berbeda pendapat dan memperolok-olok bahwasanya yaumul qiyamah itu tidak ada. Nah, ini lalu Allah menjawabnya. Jadi kalau tadi adalah sesuatu yang fenomena sosial, akidah yang Allah tunjukkan kepada kita, lalu Allah ingin menunjukkan dengan cara yang bisa diterima oleh akal. Ya. Apa kata Allah? Kalla saya'lamun. Tidak, kata Allah. Jadi Allah menyatakan dengan kata tidak itu, kalla itu menafikan pernyataan mereka tadi. Tidak, kata Allah, saya'lamun. Jadi sa itu menunjukkan lalu dihubungkan dengan fi'il mudhari yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Kalian akan mengetahui sekarang dan masa yang akan datang, kata Allah, akan mengetahui apakah benar tidak adanya yaumul qiyamah itu atau tidak benar-benar ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu diulang, Pak. Summa kalla saya'lamun. Kata Allah, sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Pendapat ulama, pernyataan kalla saya'lamun yang pertama itu mereka akan mengetahui di dunia ini, atau kata Allah summa kalla saya'lamun, atau mereka akan mengetahui nanti di yaumil akhir kelak. Nah, ayat yang ke-6 Allah menyatakan alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Tidakkah, kata Allah, kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan
Dan itu adalah Allah menggunakan kata naj'al, artinya itu adalah bagian hak transformasi yang dimiliki oleh Allah dari satu benda yang berubah-ubah bentuknya. Jadi Allah ingin membawa mereka ini kepada akal sehingga bisa diterima. Ya. Jadi kalau saya melihat seorang Felix Sow, ya, mungkin Bapak Ibu kenal orang ini. Itu datang ke Ustadz Karim, ya, lalu dia meremehkan dulu sebelum masuk Islam, ya, belum masuk Islam. Dia ingin berdebat dengan Islam. Datang ke Ustadz Karim yang masih muda ketika itu, lalu dia mengatakan, ini Ustadznya. Ini Ustadznya. Kebetulan Ustadz Karim mengatakan, ya sudah, nggak usah berdebat dulu, ayo makan dulu. Diajak makan pecel lele, Pak. Ajak makan pecel lele, habis sholat Isya dimasukkan dalam ruangan berdebat, Pak. Dari jam setelah Isya sampai jam 5 pagi sebelum subuh. Dan ba'da subuh dapat hidayah. Coba ya. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah, ya, terkadang dengan argumentasi yang begitu panjang. Sama dengan ini, Allah ingin memberikan argumentasinya di hadapan orang kafir Quraisy ini yang tidak percaya dan meragukan tentang yaumul kiamah itu dengan akal pikiran. Jadi kalau orang barat itu mengatakan yang disebut dengan ilmiah itu terbagi 3. Yang pertama adalah empiris, sistematis, ya, dan rasional. Nah, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sesuatu yang tidak empiris itu, yang tidak tampak itu berarti tidak ilmiah? Nah, Allah tunjukkan yang empiris, yang nampak. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Pertanyaan saya, Pak, apa yang menyebabkan hati orang itu tertutup di hadapan Allah? Mungkin ada yang punya pendapat. Apa yang menyebabkan? Mungkin satu, salah dua, atau salah satu. Apa yang menyebabkan hati seseorang itu sudah ditunjukkan, Pak? Sudah ditunjukkan. Apa yang menyebabkan seseorang itu tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala? Sombong. Maksiat. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Apa kata sahibu jannatain di surat Al-Kahfi ketika dia memiliki kebun anggur dikelilingi oleh kurma, wa fajjarna hilalahuma, lalu Allah berikan di sekitarnya itu sungai yang mengalir sangat luar biasa indahnya. Lalu dia mengatakan kepada temannya, apa kata kepada temannya? Ana aksaru minka malan wa a'addu nafara, dan aku lebih banyak hartaku daripada dirimu, dan aku lebih banyak pengikutnya. Sombong, Pak. Sombong. Fir'aun sombong. Sahibu jannatain sombong. Lalu Allah menyatakan orang yang sombong itu, kata Allah, pada puncaknya fadamdama alaihi rabbuhum bidzambihim fasawwa. Jadi, nah, disinilah intinya, Pak. Inna yaumal fasli kana miqata. Orang yang sombong itu ada mikotnya. Pertama, bahwa Allah ingin menunjukkan mikot itu adalah waktu yang ditetapkan. Yaumul kiamah itu ada, sudah ditetapkan harinya, sudah ditetapkan waktunya. Bagi orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada waktunya kalian akan tahu bahwasanya yaumul kiamah itu ada. Bagi orang mukmin, saya tidak mengatakan orang muslim, Pak. Orang mukmin
Apa sikapnya? Inna yaumal fasli kana miqata. Bahwasanya hari kiamat pemisahan itu, yang soleh ketemu soleh, yang taat, yang kemarin kita bacakan dari hadis Muaz, bahwasanya beliau bertanya tentang inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Lalu beliau mengatakan beberapa golongan yang dari kaum muslimin, ada yang berwajah babi, ya, ada yang kepalanya di bawah dan kakinya di atas, ada yang hanya menggigit-gigit lidahnya. Mengerikan. Itu padahal orang-orang muslim, Pak. Orang muslim. Nabi Muhammad SAW menangis dengan kondisi itu. Lalu Allah mengatakan inna yaumal fasli, kan dikelompokkan itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kelasnya masing-masing. Fasal itu artinya batas-batasan, batasan-batasan. Kalau dalam bahasa Arab hari ini, al-faslu itu artinya adalah kelas-kelas. Inna yaumal fasli kana miqata. Nah, bagi kita, Pak, bagi kita, jenengan dan saya tidak akan tahu pahala puasa panjenengan yang sudah panjenengan lakukan kecuali sudah wafat, kecuali nanti kiamat, kecuali yaumul hisab, kecuali sirat. Tidak akan kita tahu tentang betapa apa pahala daripada sholat sunnah qabliyah panjenengan tadi, yang Rasulullah SAW menyebut bahwa khairu minad dunya wa ma fiha. Kita tidak akan tahu apa yang Rasulullah katakan khairu minad dunya wa ma fiha itu kecuali kita wafat. Kecuali kita wafat. Tidak tahu, Pak. Yang ketiga, kita selagi masih ada di bumi ini, Pak, mesti lelah, capek, ya. Capek dengan semuanya, ya. Ada yang capek dengan kekayaannya, ada orang capek dengan kekayaannya, ada orang yang capek dengan kemiskinannya. Tapi kata para ulama, ada orang yang diluaskan di dunia ini, al-mausu'ah fid dunya wal mausu'ah fil akhirah. Dia dilapangkan hidupnya di muka bumi ini dan dilapangkan di akhirat. Ada orang yang menerima Allah sempitkan mafturah fid dunya wal mausu'ah fil akhirah. Allah sempitkan hidupnya di muka bumi ini, maka Allah lapangkan hidupnya di akhirat. Jadi tidaklah pula kita akhirnya berlelah-lelah. Kita ini selagi hidup di muka bumi ini mesti diuji oleh Allah. Tidak ada yang bisa menghindar dari itu. Dari satu ujian pindah ke ujian berikutnya. Kapan istirahat kita? Al-maut. Kapan istirahat kita? Al-maut, kematian. Makanya tidak heran, Pak, kenapa dulu para syuhada itu berburu dengan itu. Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, ketika terjadi perang Mu'tah itu, dia mengatakan al-ana hal waktu, ini waktu kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man ahabba liqa'a ahabba liqa'a. Siapa yang rindu pertemuannya dengan Allah, Allah pun merindukannya. Wa man kariha liqa'a kariha liqa'a. Siapa yang tidak suka dengan pertemuan itu, Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Apa kata Allah? Inna nasinakum wa dhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah hari pertemuan ini. Inna nasinakum, kami yang lupakan kalian, kata Allah. Kalau dahulu kalian lupakan aku, tidak ada yaumul qiyamah,
kalian keragui memperolok-olok Muhammad, lalu kalau aku tunjukkan kepada kalian kalimat-kalimat wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja, lalu kalian tidak menerima itu, kata Allah, inna yaumal fasli kana miqatan. Jadi ada orang yang seperti Abdurrahman bin Auf itu. Jadi dia dilapangkan selapang-lapangnya di dunia dan selapang-lapangnya di akhirat. Lapang-lapangnya di akhirat. Tidak perlu susah-susah Pak dia dengan dunia ini, karena dunia itu seolah mencari dia. Ya, ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Abdurrahman bin Auf membawa perdagangannya, barang dagangannya dari Syria ke Madinah, panjang barang perdagangannya itu sekitar 7 km. Jangan kalau melihat Uhud, ya, Bukit Uhud itu kan 7 km. Panjang barang dagangannya. Kalau hari ini bawa kontainer. Bawa kontainer panjangnya berapa? 7 km. Tapi Allahul Qadar, Pak. Allah yang merekayasa. Allah yang merekayasa. Sakit perut, Pak, Abdurrahman bin Auf ini. Cari-cari WC kan tidak ada di gurun. Nah, ada pohon kurma. Ada pohon kurma, digalilah di balik pohon kurma itu. Kata Abdurrahman, jangan lewat dari pohon kurma ini ya. Digali ya, buang air di sana. Orang sakit perut gitu, Pak. Ternyata ada kafilah lain yang lewat, melihat dagang barang perdagangannya Abdurrahman bin Auf yang panjang ini. Dia mengatakan, siapa pemilik barang ini? Aku mau beli. Kata yang membantu, tuh yang di balik pohon kurma. Di balik pohon kurma itu ada orangnya. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Lalu orang ini mengatakan, wahai Abdurrahman, boleh aku beli dengan harga sekian? Abdurrahman bin Auf lagi sakit perut. Dan adabnya orang lagi lagi BAB kan tidak boleh bersuara. Masa ia berkata, oh, ya, gitu ya? Kan tidak mungkin. Beliau diam, Pak, diam. Karena diamnya Abdurrahman bin Auf, orang yang mau membeli ini mengatakan, oh, kurang angkanya, kurang mahal, dinaikkan, Pak, 1 kali lipat. Abdurrahman diam lagi. Wahai Abdurrahman, engkau tidak setuju dengan harga itu, aku naikkan 3 kali lipat. Abdurrahman, Pak, dalam hatinya, kayaknya cerita ini Abdurrahman, Pak, dalam hatinya, aku dengan harga pertama itu sudah setuju, katanya. Tapi perut ini lagi sakit, aku lagi buang air besar, tidak mungkin aku memberikan suara, katanya. 3 kali, 4 kali dimakan. Wahai Abdurrahman, apa engkau tidak setuju dengan harga yang ketiga itu dinaikkan sedikit, Pak? Akhirnya bingung Abdurrahman itu, Pak. Akhirnya dia mengeluarkan jarinya ini. Katanya, coba bayangkan, orang kalau Allah sudah kayakan, Allah berikan kekuasaan dunia kepadanya, saja, Pak, 4 kali lipat. Buang air besar aja 4 kali lipat. Kita, Pak, negosiasi dagang berkali-kali nggak bisa naik-naik. Nggak bisa naik-naik. Masya Allah. Itulah dunia. Al-mawsu'ah fid dunya wal mawsu'ah fil akhir. Allah lapangkan selapang-lapangnya. Makanya pemisah itu yang sangat pasti adalah inna yaumal fasli kana miqata. Tapi bagaimana orang yang mafturah fid dunya wal mawsu'ah fil akhirah? Hidupnya susah di dunia dan di akhiratnya, Masya Allah. Jenengan kenal Ali bin Abi Thalib itu? Ali bin Abi Thalib itu, Pak, Masya Allah, mantu kesayangan, ya, Ali bin Abi Thalib itu. Tapi Masya Allah hidupnya, jenengan lihatlah dalam riwayat,
Apa kekayaannya Ali bin Abi Thalib itu? Tidak ada kekayaan. Tapi saya memperhatikan, apakah ada kalimat mengeluh yang keluar dari seorang Sayyidatu Fatimah? Tidak ada, Pak. Ya Allah, Mas, susah sekali hidup kita ini. Tidak ada keluar. Tidak ada keluar. Di saat Fatimah akan wafat itu, dia bilang, Bang Ali, itu ada kotak, kata Fatimah, ambilkan. Nanti kalau aku wafat, wahai Bang Ali, nanti masukkan kain itu. Ada yang mengatakan itu dari daun, ada yang mengatakan itu dari kain. Kalau seandainya nanti aku wafat, masukkan kain itu ke dalam kain kafanku. Ali bin Abi Thalib kan penasaran, Pak. Kira-kira kain itu isinya apa? Jangan-jangan raja gitu ya. Pak Naryo yang tahu raja ya. Tahu raja. Jangan-jangan raja, kata penasaran Ali bin Abi. Tapi karena itu amanahnya dari Sayyidatu Fatimah, ya, Sayyidahnya Fatimah, anak baginda Nabi Muhammad SAW, tidak berani Pak Ali bin Abi Thalib wafat dimasukkan. Kan yang menurunkan mayatnya Fatimah itu kan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW mengatakan, ya Ali bin Abi Thalib, wa in wafatil Fatimah uqabiluhu al-qabr. Wahai Ali, nanti kalau seandainya Fatimah wafat, engkau yang mengusung mayatnya sampai ke liang lahat, wahai Ali bin Abi Thalib, aku yang akan menerima, kata Rasulullah. Masya Allah, Pak. Jadi Ali bin Abi Thalib menurunkan mayatnya Fatimah, dimasukkan ke dalam liang, langsung hilang. Kenapa? Aku merasakan tangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan itu nubuat, karena itu hadis Nabi. Nah, Ali itu kan penasaran, dicari, Pak, apa isi kain itu. Kalau gali kuburan kan ya nggak mungkin, gitu kan. Ditanyalah sekitarnya, ketemu dengan seseorang. Dia mengatakan, apa engkau tidak tahu, wahai Ali? Tidak tahu ya Rasulullah. Waktu engkau datang ke rumah Fatimah, ingin melamar Fatimah, maka Rasulullah SAW menyatakan kepada Sayyidatul Fatimah, wahai Fatimah, maukah engkau dilamar oleh Ali bin Abi Thalib dengan 200 dirham? Padahal, Pak, pertanyaan Nabi ketika Ali bin Abi Thalib datang itu, apa maharnya, wahai Ali? Aku tidak punya ya Rasulullah. Aku tidak punya. Bukankah dulu aku berikan kepada engkau baju perang, baju besi itu, Pak? Ada ya Rasul, jual. Pertanyaannya adalah, apa yang mungkin sampai 200 dirham? Tapi kenapa ada pernyataan bahwasanya Rasulullah itu mengatakan, apakah engkau mau dilamar oleh Ali bin Abi Thalib dengan 200 dirham? Nah, para riwayat mengatakan, para perawi mengatakan bahwa kalau seandainya kurang dari mahar Ali bin Abi Thalib tadi, maka Rasulullah yang akan membayarkan kepada Fatimah. Masya Allah. Menangis, Pak. Aku ridho dengan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ini Pak kuncinya. Aku ridho dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi pernyataan sebelum nikah itu sudah pernyataan ibadah qalbiyah seorang Fatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ridho pada Ali bin Abi Thalib. Ridho segalanya. Kalau kita baca beberapa kitab termasuk Kauqib, kita akan menemukan bahwa apa yang dimaksud dengan ridho itu af'alul qalbiyah wa ibadatu qalbiyah. Dia adalah ibadah hati seorang hamba yang menyatakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya lagi sama Ali, penasaran ini, Pak. Jadi tulisan itu apa? Kata Ali bin Abi Thalib, Fatimah mengatakan begini, aku ridho dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi ya Rasulullah, bolehkah maharku adalah mu'ahadah
janji antara diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh Rasulullah, janji apa? Enggak mungkin, kata Rasulullah. Enggak mungkin. Ini akad nikah, wahai Fatimah. Bukan perjanjian akad antara seorang dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau inginkan? Seorang anak yang tahu hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Syafaat atas umatmu ya Rasulullah. Itulah mahar yang aku inginkan. Coba bayangkan, Pak. Pertanyaan saya, Pak, apa yang ada dalam hati baginda Nabi Muhammad tentang kita? Ingin memberikan syafaat. Rasulullah itu sudah berpikir itu. Dan Fatimah tahu tentang isi hati ayahnya itu. Apa yang dia pikirkan oleh ayahnya itu. Maka dia meminta maharnya adalah syafaat. Gak tanggung-tanggung, Pak. Jibril turun. Apa ya Rasulullah? Begini kata Rasulullah. Naik Jibril. Dan terakhir Jibril membawa, ada yang mengatakan itu kertas, ada yang mengatakan itu daun, ada yang mengatakan itu kain. Dan dilihat di dalamnya ahdu baini wa bainallah. Janjinya, isinya adalah janji seorang Fatimah dengan Allah bahwa Rasulullah akan dapat memberikan syafaatnya kepada umatnya. Insyaallah. Saya sebagai penutup, ternyata ibadah formal yang kita lakukan ini bukan berarti mengalahkan ibadah hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan kita ke suami, keridhaan kita kepada istri, keridhaan kita kepada anak-anak kita, keridhaan kita dengan segala hal, tawakal, sabar, ikhlas, ya, ikhlas semua. Saya kemarin hari Ahad itu diceritakan oleh seseorang yang tim saya di Balong itu. Beliau mengatakan, Ustaz kenal sama Noval. Oh iya, karena pernah berinteraksi gitu. Noval meninggal. Jadi meninggal di Dengok itu, kalau jenengan mengarah ke Jetis kan dekat lampu merah itu ada lubang, Pak. Nah, ada lubang. Ternyata Noval ini baru selesai kuliah di Jogja, naik motoran. Tidak biasa dia bawa motor, tapi biasanya bawa mobil. Tapi hari itu dia minta motor ke ibunya. Nah, masya Allah, anaknya soleh, di tangannya ada tasbih. Di tangannya ada tasbih, Pak. Anak mahasiswa zaman sekarang mana ada tasbih di tangannya? Coba, Om kita aja lali mungkin ya, Pak. Tapi masya Allah hari itu dia terjatuh menghindari lubang itu. Nauzubillah, itu lubang itu saksi nanti di yaumil akhir kelak. Masya Allah dia terjatuh, ternyata ada ibu-ibu bawa Innova dari belakang, terlindas, Pak. Terlindas, ibu ini tidak tahu kalau ada orang di bawah. Akhirnya diteriaki dekat pom bensin itu kan, dia mengarah ke Jetis. Diteriaki, ada orang yang nekat, Pak, ngambil motornya, nyerempet langsung ke depan itu, dan mengorbankan motornya. Ya. Karena ada mayat di bawah. Nah, mobil itu Innova itu dinaikkan, digotong rame-rame, dipindahkan gitu. Baru ternyata ketika dipindahkan masih bisa duduk dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata sudah muntah darah. Ternyata diperiksa, tulang rusuknya patah masuk ke tengah hati ini dan wafat. Tapi ada satu hal yang menarik, ibunya yang menurut saya yang luar biasa. Polres itu kan datang, Pak. Polres itu datang, Bu, ini apa kita perkarakan? Ini yang menawarkan petugas. Apa kata ibunya? Masya Allah, Mas, saya ridho. Coba, anak tunggal, Pak. Anak tunggal, satu-satunya semata wayang. Ibunya ya pejabat lah di Pemda ini, bapaknya dinas perhubungan. Tapi kalimat itu yang di tempat diceritakan oleh tim saya tadi, satu hal yang menjadi catatan saya, dia mengatakan, saya ridho. Orang, Pak,
Orang dengan kondisi seperti itu susah baginya untuk bisa mengendalikan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak ada upahnya, Pak. Inna yaumal fasli kana miqata. Tidak ada upahnya kecuali nanti di yaumil akhir. Dan kita akan tahu lelah-lelah kita di muka bumi ini nanti apa yang kita dapatkan di akhir. Qulu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.